rindu, rindu serindu-rindunya. Hai semuanya, apa kabar? Hari ini kita akan membahas kisah kematian penyanyi lagu Rindu Serindu-Rindunya Along Spoon. Ketika saya membaca kisah kematian penyanyi ini, hati saya sangat sebak. Saya merasa sedih karena saya tidak menyangka penyanyi ini sudah meninggal dunia. Lagu Rindu Serindu-Rindunya merupakan lagu yang sangat memberi kenangan kepada peminat Spoon dan juga kenangan terindah untuk diri saya. Waktu darjah 6, saya sering mendengar lagu Rindu Serindunya ini. Dan lagu ini memberikan kenangan pahit manis ketika saya cinta monyet. Lagu ini sangat memberi arti kepada diri saya karena itulah cinta pertama saya ketika saya di darjah 6. Kisah Along Spoon merupakan salah satu lagi kisah pembunuhan yang sangat kejam di Malaysia. Ketika dia dibunuh, dia baru saja berusia 19 tahun. Along Spoon atau nama sebenarnya Sabiul Malik Safi'i, dia merupakan seorang penyanyi pop rock di Malaysia. Dia lahir pada tanggal 22 April 1980. Kumpulan Spoon ini berjaya menerbitkan 2 album, yaitu Spoon Spoon 1998 dan Kembali Merindu 1999. Along Spoon dilaporkan hilang pada tanggal 25 Desember 1999. Dan mereka percaya Along Spoon telah dibunuh. Along Spoon ini, dia ditemui mati di dalam sebuah guni ataupun karung berdekatan dengan hutan. Mayatnya dijumpai di Jalan Kuala Kelawang, Genting Teras, Jelebu pada jam 1 pagi 6 Januari tahun 2000 ataupun 10 hari selepas kematiannya. Keluarga Along Spoon tidak dapat menerima dengan kenyataan ini, dengan berita ini. Mereka enggan menerima DNA yang mengesahkan itu adalah mayat Along. Namun 5 tahun kemudian, mereka mulai menerima bahwa Along Spoon telah meninggal dunia karena dibunuh. Pada 11 Januari tahun 2000, seorang anggota polis pangkat Lance Corporal Muhammad Yaakob Demayati dari Cawangan Gawai Pengiring Ibu Pejabat Polis Kontijen KL dihadapkan ke mahkamah Seremban atas tuduhan membunuh. 10 tahun kemudian, 2 November 2010, polis ini ataupun suspek pembunuh dihukum gantung sampai mati. Pada 25 Desember 1999, Along Spoon telah hilang. Pada masa itu, dia telah dibawa oleh seorang polis ke sebuah tempat yang berdekatan dengan hutan. Mereka menaiki sebuah kereta yang dipandu oleh seseorang. Mungkin ini adalah taksi, karena ketika saya membaca kisah ini tidak dikatakan kereta itu berjenis apa. Semasa dalam kereta, suspek beberapa kali menghentak kepala mangsa. Dia bertanya kepada mangsa tentang hubungan dia dengan istrinya. Suspek mengatakan bahwa dia pernah melihat mangsa dan juga istrinya berduaan di dalam kereta. Namun, mangsa menafikan tuduhan suspek tersebut. Dia mengatakan dia tidak ada hubungan dengan istrinya. Akhirnya, suspek atau polis pembunuh itu telah meminta pemandu itu untuk memberhentikan kendaraan tersebut. Dia mengatakan, saya ingin kencing. Lalu dia membawa mangsa bersama-sama dengan dia, dan selepas itu pemandu yang membawa kereta tersebut telah meninggalkan mereka berdua. Oleh karena pemandu tersebut merasa ada sesuatu yang tidak menyenangkan dirinya, dia merasa tidak sedap hati, atau dia merasa ada sesuatu yang buruk akan terjadi, maka dia berpatah balik. Ketika dia sampai di tempat tersebut, setelah 45 menit kemudian, dia hanya melihat hanya seorang saja yang berada di tempat tersebut, yaitu suspek. Dan seorang lagi, si mangsa, tidak ada di tempat kejadian. Lalu, pemandu tersebut bertanya kepada suspek, "Hei, bro, di mana sudah kawanmu?" Lalu, suspek itu berkata,
Dia hanya menjawab seperti ini, "Hei, biarkan dia saja. Biarkan dia, mari kita tinggalkan tempat ini." Dan sepanjang perjalanan tersebut, suspek, dia hanya berdiam diri. Dia duduk di belakang hanya berdiam diri. Ya seperti memikirkan sesuatu. Keluarga Along telah melaporkan kepada pihak polis tentang kehilangan Along. Setelah 10 hari Along menghilang, pihak polis mulai membuat siasatan dan mereka menjumpai orang yang terakhir bertemu dengan Along adalah suspek ataupun polis pembunuh itu. Lalu mereka menyoal selidik polis tersebut. Mereka bertanya, apa yang terjadi kepada Along? Setelah suspek ditahan, direman untuk disoal syasat, tiba-tiba keluarga mangsa mendapat panggilan palsu dari seseorang yang tidak dikenali. Dia mengatakan bahwa Along telah diculik dan mereka meminta uang tebusan sebanyak 500.000 ringgit. Namun setelah diselidiki, panggilan itu adalah palsu. Mereka cuma memaukan uang. Padahal kenyataannya Along sudah dibunuh. Semasa suspek disoal syasat, suspek mula mengaku. Dia mengaku bahwa dialah yang telah membunuh Along. Dan dia katakan dia telah mencampak mayat Along di sebuah guni berdekatan dengan hutan. Dan yang paling mengherankan, mungkin saja suspek ini mula merasa bersalah. Dia mengatakan, saya akan tunjukkan di mana tempat saya membunuh suspek. Di mana tempat saya membunuh mangsa. Dan pihak polis pun memulahkan misi pencarian mayat Along. Pihak polis telah menemui mayat Along di sebuah guni ataupun karung dalam keadaan yang sangat mengerikan, yaitu dia berkedudukan seperti janin ataupun dia duduk seperti ketakutan. Mayat mangsa kemudian dibawa ke unit forensik dan forensik mengesahkan Along mati dibunuh karena diserut lalu dimasukkan dalam guni. Kenapa pembunuhan itu terjadi? Jawabannya adalah suspek membunuh Along karena dia bersikap cemburu terhadap istrinya. Along telah menjadi mangsa terhadap sikap cemburu polis tersebut. Dan 10 tahun kemudian, akhirnya keputusan mahkamah menghukum atau mensabitkan kesalahan kepada suspek tersebut, yaitu hukuman gantung sampai mati. Pada 2 November 2010, suspek ini telah digantung sampai mati. Itulah kisah kematian Along Spoon, yaitu seorang artis yang sangat berbakat, artis yang sangat memberi kenangan terindah kepada saya dan juga para peminat.
Buat yang beragama Islam, kita sedekah Al-Fatihah. Dan buat yang tidak beragama Islam, kita doakan Along Spoon supaya dia berada di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih Along Spoon, karena engkau telah memberi kami satu lagu yang memberi kenangan terindah bagi kami semua. Rindu Serindu-Rindunya merupakan satu lagu yang masih didengar hingga saat ini. Dan saat ini, lagu Rindu Serindu-Rindunya telah dipopulerkan oleh penyanyi Indonesia yaitu Firman. Baiklah rekan-rekan, setakat ini saja video saya kali ini. Terima kasih karena melihat video ini. Jika Anda suka dengan teori konspirasi atau kisah-kisah lalu, sejarah dan sebagainya, Anda boleh komen di bawah apa yang ingin kita bahas selanjutnya. Bye.